Nanti 6 satu lagi ayat. perjanjian baru, nanti satu lagi. Oke, udah. Udah. Udah, Tanya baca. Ustaz tadi. Ustaz. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia dengarnya itu. Dengarnya dia itu. Nggak dengar dia pergi. Percuma kita ngomong kalau dia nggak dengar. Nah, kan ada penonton di bawah, 21.000 penonton di bawah. Baca. Penonton ini semua tidak bisa berbicara, jadi tidak ada yang bisa kita tangkap dari mereka omongan. Biarkan Ustadz itu tunggu datang. Oh, penonton yang penting. Kita sambil memberikan pelajaran sama penonton. Oke. Kok enggak Udah, apa itu? Ulangan 6 ayat 4. Ya, baca. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, tepuk tangan. Udah cukup tepuk tangan. Jadi Tuhan itu Esa. Buka dari sekarang dari perjanjian baru ya. Sekarang dari perjanjian baru Efesus 4 ayat 5. Buka. Efesus 4 ayat 5. Jangan kau tanya lagi perjanjian apa itu? Perjanjian Dia diutus untuk menebus mereka yang taat kepada hukum. Efesus. Beli dulu korakku Galatia. Terbuka ku Galatia. Makanya nampak kali kau jarang buka Alkitab kau. Iya. Aku jarang buka Alkitab bukan berarti nggak imani Kristen. Jangan kau pikir. Jangan mau kalah Bang Roh Kudus. Wah, kayak gimana itu? Iya. Semangat lah. Keseringan buka keseringan buka buku RR. Oh. Udah, tahunya kau di mana Efesus? Takutku cari Efesus pun kau Efesus tak tahu. berapa? Efesus 4 berapa? ayat 5. 4. Efesus 4 ayat 5. Oke, ya dah. Baca kuat baca. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Udah. Kulanjutkan ayat 6-nya. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu yang dijelaskan, itu yang dibilangnya siapa? Allah kah? Udah kebaca kan? Jadi dalam kekristenan satu Tuhan. Di ulangan tadi Esa, itu maksudnya. Satu tuh Bang, bukan dua katanya. Oke. Apakah menurutmu Yesus itu Tuhan? Tuhan. Udah, ya kan? Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itulah yang satu. Oke, jelaskan ya. Dengar. Yang kutanya, apakah Yesus itu Tuhan? Kau jawab iya, Tuhan. Berarti apakah Yesus itu satu? Apakah Tuhan itu satu? Jadi menurut kau Yesus itu dua? Di mana ada dua Yesus? Yesus itu satu. Udah. Yang kutanya, apakah menurutmu Tuhan itu satu? Hanya Yesus? Jadi ini sudah masuk ke Tritunggal. Cuman tadi kawan-kawan yang terdahulu nggak mengerti menerangkan Tritunggal. Dengar biar ku terangkan sama kau ya. Kasih aku ngomong dulu. Oke. Kalau memang kau Protestan, seharusnya kau mengerti apa itu Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah Allah itu terangkum dalam tiga, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kesatuan ini sama seperti kita. Kita ini punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Bukan kita tiga, kita satu.
dalam hakikatnya. Makanya kalau dibilang Tuhan Yesus, karena arti Tuhan pun ini penting ya, ini penting. Arti Tuhan juga beda. Supaya kau tahu bedanya Tuhan dengan Allah. Kalau Allah itu sesembahan. Kalau Tuhan itu kita mengabdikan diri, tunduk kepada sesuatu, itu sudah menuhankan kita. Makanya ada menuhankan hawa nafsu. Makanya ada menuhankan uang. Kau tidak menuhankan Yesus, Cari uang. kau tidak tunduk kepada Yesus. Oke, kalah dulu. Ya, maunya siap dulu lah aku ngomong baru kau ngomong. Ya, siap dulu aku ngomong. Kau panjang kali apa? Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, ngomong. Ya, ngomong. Makanya ada orang kalau gila-gila habis-habisan mencari uang aja kerjanya. Sikit-sikit kerja, cari uang. Dia udah termasuk menuhankan uang. Jadi arti kata menuhankan pun kau harus tahu. Kalau kita mengabdikan diri, tunduk, takluk kepada sesuatu, itu namanya sudah menuhankan. Jadi kalau Yesus dituhankan wajar, karena kita harus takluk, tunduk, turut kepada Yesus, maka kita tuhankan dia. Allah juga ada dua Tuhanmu. pencipta langit dan bumi, wajar dong kita tuhankan. Tapi bukan berarti Tuhan kita jadi dua. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Maka aku bilang kau kurang paham. Iya. Kau ngomong, aku diam. Oh. Kau bilang tadi Tuhan itu bisa kita sujud, kita sembah. Kau sujud kepada Yesus. Udah, konsep ketuhananmu itu berarti kau anggap Tuhan itu harus yang disujud. Terus kau bilang Yesus kau Tuhan. Kau Tuhan. Jadi kalau kau tanya keturunan itu kubuat dia kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah berarti Allah lah yang ku anggap sebagai pencipta langit dan bumi, semesta ini. Konsep ketuhanan buat Yesus, dia adalah orang yang yang ku percayai sebagai wujud yang ditunjuk oleh Allah untuk jalan menuju dia. Itu konsep ketuhanan. Makanya yang ku bilang selalu ku pertanyakan, kau mengerti nggak konsep ketuhanan yang kau pikirkan itu apa? Apa? Jadi kalau kau bilang Tuhan itu satu, kau bilang begitu kau menjawab Tuhan Yesus ada, Tuhan Allah ada. Jadi kau secara tidak langsung dan secara langsung lah ku bilang kau itu menjelaskan Tuhanmu dua. Nggak usah kau mungkin, cuman ketika kau ditanya kenapa Tuhan dua, karena Tuhan bagiku, Tuhan Allah adalah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kusujud sebagai jalan menuju Allah. Itu jangan kau bilang Tuhanmu satu. Kalau kau bilang Tuhanmu satu, tidak ada Tuhan Yesus, yang ada hanya Tuhan Allah, atau tidak ada. Gimana tuh? Iya betul. Iya. Jangan kau bilang Tuhan Yesus satu, jangan kau bilang Tuhan itu satu, tapi kau menyebut Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Jangan kau samakan Allah dengan Yesus. Sudah dijelaskan, Yesus itu adalah yang ditunjuk Tuhan untuk sebagai jalan menuju dia. Udah, setelah aku mengimani itu, makanya dia kutuhankan sebagai sosok yang kusujudkan, yang kusembah, yang kupercayai sebagai jalan menuju Allah. Beda dengan konsep ketuhanan Allah. Konsep ketuhanan Allah, Tuhan Allah sebagai orang yang kusujud sebagai Sang Pencipta alam semesta. Itu dia. Jangan kau munafik, jangan berbelit-belit. Tuhan ada berapa? Kalau Iya. Nah, kalau kau bilang Tuhan Yesus, jangan sebut Tuhan Yesus. Kalau kau sebut Tuhanmu dua, gini loh, Bapak Ketua Love, kau jangan malu dengan agama lain ketika kau menyebut ada dua Tuhanmu. Jangan. Yang perlu kau lakukan adalah menjelaskan konsep ketuhanan yang ada menurut agamamu.
Ini kau berdiri, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah, tapi Tuhan itu satu. Berarti sama kan Allah dengan Yesus. Logikamu gimana? Sementara kau mengerti Yesus itu jalan menuju Allah, tapi kau bilang Tuhanmu satu. Kau ababil, kau tidak stabil imanmu. Sekarang kutanya kau ketua lo, berapa Tuhanmu? Kau bilang 2. Kasih Roh Kudus, kita diskusi harus sportif. Jadi kau tadi ngomong aku diam, sekarang aku ngomong kau diam, ya, sampai selesai. Oke. Jadi itulah aku bilang tadi, kamu nggak mengerti kok. Roh Kudus itu dalam kesatuan. Inilah yang kita sebut Allah itu, ya. Jadi Allah itu terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ini mereka ini esa. Makanya aku kasih tadi sama kau ayatnya. Ulangan 6 ayat 4 sama Efesus 4 ayat 5. Di situ kan dikatakan Tuhan kita itu satu. Tuhan kita itu esa. Tapi dia memiliki Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama dengan kau, udah aku bilang tadi, kau itu satu. Tapi kau punya badan, punya jiwa, punya roh. Tapi satu kau. Bukan kau mentang-mentang kau punya badan, kau punya jiwa, kau punya roh, lantas kau jadi 3. Makanya setiap ada Protestan tidak bisa menerangkan Tritunggal, disitulah dia gagal paham. Inilah nanti yang menjadi oneness, karena oneness itu bidat. Jadi kau sudah bukan oneness. Ya tunas. Tadi biar aku kasih lagi contoh sama kau ya. Aku kasih contoh. Ini contoh ya. Pulau Sumatera adalah Indonesia. Pulau Jawa adalah Indonesia. Pulau Kalimantan adalah Indonesia. Apakah Indonesia 3? Bang Roh Kudus, ayo dijawab lah, dijawab ya. Jadi Indonesia adalah satu. Cuma Indonesia terdiri dari Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Begitu juga Allah. Allah itu terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi bukan berarti Tuhan kita 3. Tetap satu, tapi mereka itu bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Seperti pulau tadi. Bukan berarti Indonesia jadi 3. Mentang-mentang ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Tetap satu Indonesia. Silakan, terima kasih kau tidak. Sikat bang, sikat. Gimana ente mau bantah? Coba saya mau dengar. Udah, kau diam ya, Ketua Love. Aku diam, aku ngomong, kau diam, ya. Oke, jangan kau jawab, ya. Nggak usah jawab, diam aja kau. Ya. Mana Ustaz? Oke lah, biar ku jelaskan sama ya, Ketua Love. Kalau kau menyebutkan, jadi kau mengatakan kau harus oke. Tritunggal itu adalah yang di konsep Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah, Tuhan Allah, ya. Sudah, tidak ada
Allah itu disebut Roh Kudus. Tidak ada Allah itu disebut Putra. Udah. Ya. Gak beli sopel pula aku tadi. Kacau kita. Tuhanmu satu, ya satulah Tuhanmu, berarti Allah. Sudah, kan makanya kan ku bilang tadi samamu, kau pahami konsep ketuhanan itu bagaimana, kau imani konsep ketuhanan itu bagaimana. Jangan kau bilang Tritunggal itu tapi Tritunggal itu menuju Allah. Jangan kau bilang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kau udah tahu menyebutkan Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pantas kau bilang Kristen itu sudah benar, tidak, ya. Tritunggal, simak kata-kata ini ya. Biar ku jelaskan samamu, kau mungkin merasa kau udah paling wah, makanya kau mungkin kali keimananku, ya. Tritunggal itu konsepnya adalah jalan menuju Allah. Konsepnya adalah pencipta. Paham? Ya, udah paham. Harusnya kau pahami. Tidak pernah kau dibilang di dalam keagamaan dibilang yang menciptakan dunia ini, alam semesta adalah Tritunggal. Bagaimana kau menciptakan? Jadi maksud Tritunggal, kalau kau logikamu tidak akan mungkin kau bilang tiga, tunggal satu. Tidak mungkin sudah tiga menjadi satu. Tidak mungkin satu menjadi tiga. Ya, tapi Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah. Makanya kau konsepkan Tuhanmu seperti apa? Kalau kau menyebut Tuhan Allah, berarti kau mentuhankan Allah sebagai Sang Pencipta. Kalau kau mengkonsepkan Tuhan Yesus, kau menciptakan, kau mengkaji bahwasanya mengimani Yesus itu adalah orang yang kau sujud, kau sembah untuk menjadi jalan menuju Allah. Gitu. Jangan kau bilang Tritunggal itu Allah. Kau itu nanti ku bilang bodoh, nggak terima kau udah tua. Nah, mending Iya. masa kau bilang Tritunggal? Kau berani bilang Tritunggal karena kau ngerti bilang Bapa dan Roh Kudus. Kau bilang